Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini sebelum Bapak jelaskan tadi mengenai materi lingkungan bisnis di era perdagangan bebas, Bapak tunjuk dulu yang maju ya, yang belum maju tentunya 2 orang. Oke, kalau Bapak lihat tadi dari nama-nama yang ada, yang belum maju itu ada Nabila, Aulia Asmi ada. Pak, saya udah maju Pak kemarin. Gimana? Saya udah maju kemarin Pak. Udah maju ya? Udah Pak. Oke. Bila sudah berarti yang belum di sini ada Siti Aisyah Ritonga ada. Ada Pak. Oke, dan Restu Padilah itu yang belum ya. Nabila. Oke. Restu Padilla ada. Halo. Di share ya ininya materinya di grup sambil Bapak siapkan materi kita yang dibahas. Seperti biasa Bapak izin off-cam. Sudah kelihatan? Udah Pak. Oke, lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Memang setelah sebelumnya suara Bapak jelas? Pak. Dunia, tidak hanya Indonesia, tidak bisa bebas. Kita sudah masuk atau ikut kepada organisasi free trade atau perdagangan bebas. Itu seluruh dunia yang sudah mengikuti perjanjian itu mau tidak mau ya harus ikut serta di dalam perdagangan bebas apapun itu tentunya yang diperbolehkan oleh masing-masing negara. Jangan misalnya karena perdagangan bebas itu yang dimaksud misalnya bebas dagang narkoba, tidak. Bebas dagang apa saja, tidak. Oke, karena setiap negara juga punya aturan tersendiri. Contohnya kita Indonesia, tidak bebas orang luar datang ke Indonesia itu berbisnis. Tapi diharapkan datang berbisnis. Tidak bebas yang dimaksud itu adalah tidak semua bisnis diperbolehkan. Misalnya apa? Seperti kita punya yang namanya aturan perundang-undangan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang di dalamnya yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara sebaik-baiknya untuk kepentingan negara dan ke masyarakat maksudnya. Contohnya yang paling nyatanya itu adalah seperti yang mengenai kebutuhan publik seperti listrik, BBM, atau kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan publik yang memang tidak bisa tidak ada, harus ada di publik itu, jangan sampai kosong, kurang lebih seperti itu. Maka itu biasanya diatur oleh negara dan sangat diprotek oleh negara jika ada pebisnis atau investor dari luar mau buka usaha yang sama di bidang tadi karena dikhawatirkan takutnya nanti bisnis itu karena menyangkut kepentingan kebutuhan masyarakat banyak, nanti harganya tidak terkontrol sehingga diatur oleh negara kita. Contoh yang paling nyata adalah listrik. Jarang bahkan mungkin teman-teman nggak pernah mendengar
perusahaan listrik itu dari swasta. Tapi Bapak pernah mendengar, melihat tidak, mendengar ada, bahwa perusahaan listrik swasta itu ada, tapi tidak sebesar PLN. Oke. BUMN yang sekarang seperti Pertamina itu tidak boleh asal-asalan datang orang luar mau buka bisnis, mau menjual BBM di Indonesia sesukanya, tidak bisa, karena tadi ada aturan, itu diatur oleh negara kita. Maka boleh berbisnis tapi dibatasin itu mulai dari jumlahnya, mulai dari harga dan yang lainnya. Jadi tidak asal-asalan. Oke. Jadi contoh apa? Seperti Pertamina kita punya saingan yang namanya Shell, punya saingan yang namanya Pipo, punya saingan yang namanya Petronas. Ada lagi yang terbaru yang warna ininya hijau-hijau, Bapak lupa namanya. Pangkalannya cenderung identiknya hijau-hijau, tapi Bapak lupa namanya. Itu bagian dari bisnis free trade, sekalipun misalnya teman-teman melihat itu yang punya adalah orang Indonesia, betul, tapi itu tetap kerjasamanya dari luar. Dia mensuplai dari luar atas nama atau atas merek yang berbeda dari produk yang dihasilkan di dalam negeri. Tapi dari sisi harga itu dibatasi. Hal-hal seperti itu tidak bisa dihindari. Itu poinnya ya. Dan yang lainnya. Bahkan ketika misalnya orang luar mau katakanlah Thailand, Vietnam, mereka itu sudah swasembada beras misalnya, atau sudah swasembada pangan. Mereka itu nggak bisa asal ekspor ke negara kita. Ekspor ya negara tersebut ya. Tapi kalau kita yang impor sah-sah saja. Artinya kita yang minta. Tapi kalau mereka mau ekspor belum tentu diperbolehkan di negara kita. Takutnya gini. Kondisi di negara kita itu misalnya lagi kebanjiran maksudnya itu stok ya, kebanjiran stok barang yang namanya beras atau padi misalnya. Kalau dikirim lagi dari luar, harga padi atau beras yang ada di Indonesia itu kan bisa menurun drastis. Dan juga sebaliknya. Ketika misalnya di Indonesia lagi kekurangan stok, ya mau nggak mau Indonesia impor dari negara-negara yang memang kelebihan. Itu nggak bisa dalam kenyataannya, sehingga kita mengikuti organisasi yang namanya perdagangan bebas itu. Dari WTO kalau tidak salah, World Trade Organization, kita ikut itu, jadi mau nggak mau perdagangan bebas itu kita tidak bisa hindari. Ya sehingga harus bersaing, tapi hal-hal yang misalnya seperti tadi itu sangat diatur oleh pemerintah. Namun ada hal-hal lain yang tidak bisa diatur oleh pemerintah kita, misalnya seperti teknologi, produk-produk yang berbasis teknologi misalnya. Itu tidak bisa dihindari. Jadi bisa jadi orang-orang Jepang yang mengeluarkan produk-produk elektronik yang canggih, ya mengungguli produk-produk yang dihasilkan oleh negara kita, oleh orang-orang lokal yang ada di Indonesia. Ya itu nggak bisa dihindari. Makanya teman-teman pasti mendengar, mungkin Bapak yakin mendengar, banyak pabrik-pabrik yang tutup. Itu bagian dari atau akibat dari adanya perdagangan bebas. Apa contoh yang paling besar bahkan bangkrut, ditutup? Seperti Sritex, perusahaan besar yang dari dulu terkenal, produk-produknya juga terkenal, tapi sekarang bangkrut, tutup. Akibat dari apa? Adalah bagian dari perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu, tapi kalau teman-teman mendengar isu lainnya di situ, ada yang namanya bukan karena perdagangan bebas, tapi karena aturan pemerintah. Padahal pada dasarnya pasti karena aturan pemerintah. Pemerintah kan mengatur, karena dia mengatur boleh datang ke Indonesia kan gitu.
Sehingga datang produk-produk dari luar negeri yang mengakibatkan produk-produk dari Sritex itu tidak laku di pasaran, katakanlah tidak sesuai dengan target yang mereka harapkan, sehingga anggaplah rugi terus misalnya, sehingga tidak bisa menutupi cost yang mereka keluarkan. Kan kita nggak bisa menghindari adanya pedagang dari luar itu, investor dari luar itu datang ke Indonesia. Sehingga pemerintah hanya bisanya membuat aturan, jadi aturannya yang dipersalahkan. Padahal kita sudah dari dulu tuh ikut yang namanya WTO itu, World Trade Organization itu, organisasi perdagangan dunia. Nah, makanya ada yang namanya dagang Indonesia misalnya, ya itu menjadi organisasi-organisasi yang bisa hal-hal seperti tadi yang dialami oleh Sritex itu, tapi tidak menjadi alat untuk biar Sritex itu tidak bangkrut. Maksudnya untuk mengatur bagaimana perdagangan bebas itu fair dan tidak merugikan orang-orang yang berada di Indonesia atau masyarakat Indonesia sendiri, jangan sampai dirugikan. Tapi tetap dalam kenyataannya orang Sritex atau karyawan yang bekerja di Sritex itu merasa karena aturan pemerintah lah. Ya kita nggak bisa menafikan itu karena memang betul. Tapi pemerintah juga sisi lain nggak bisa menghindari itu. Hanya bisa menekan. Tapi menekan belum tentu bisa membantu yang lain kan gitu. Bayangkan Sritex memproduksi pakaian, kita bisa beli dengan harga 150.000 satu unit misalnya. Satu buah. Tapi ada produk-produk lain dengan jenis yang sama, pakaian juga satu unit, kita bisa beli harga 100.000 itu dengan memperoleh 3 unit atau 3 buah. Sehingga kan orang sekarang kan simple, nggak perlu mahal-mahal, yang penting tiap hari ganti baju misalnya. Nah, kesan biar ganti baju terus berarti banyak bajunya, banyak uangnya misalnya. Dibandingkan kita cuma punya satu nggak ganti-ganti misalnya. Kan ada mindset banyak orang seperti itu. Ya kita nggak bisa salahkan juga yang beli kan gitu. Itulah namanya persaingan. Tapi persaingan itu kadang jadi nggak sehat. Itulah yang akibat juga sama kok, kita yang ke negara lain bisa begitu. Nggak ada bedanya, hanya saja kita mampu nggak bersaing. Ini intinya mampu atau tidak survive, atau mampu atau tidak untuk bertahan atas lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Tapi tadi yang kita sebut itu adalah lingkungan bisnis. Itu lingkungan bisnis. Nah, hal-hal seperti itu bebas memang datang orang dari luar, bahkan diharapkan oleh negara kita atau pemerintah kita untuk investasi di Indonesia. Akan tetapi di dalam setiap perdagangan bebas itu pasti akan diatur mengenai Indonesia. Itu kita sebut median perdagangan bebas. Tidak semua negara sama. Ya, tidak semua negara sama. Ya masing-masing negara. Kalau dia dari sini bagaimana? Kalau dia dari sini bagaimana? Beda-beda perjanjiannya antar negara. Makanya kadang perjanjian itu bisa antara regional, misalnya se-Asia Tenggara atau se-Asia, atau di kelompok-kelompok organisasi misalnya G20, G7, atau di BRICS misalnya. Kan Indonesia ikut organisasi-organisasi itu. Kadang tidak hanya membahas isu politik tuh organisasi itu, tapi juga membahas ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Ya, disitulah perlunya dibuat perjanjian itu. Kalau kita bicara yang sekarang seperti yang terjadi sekarang ada peperangan, kita ikut yang namanya organisasi PBB. Ini sedikit melebar ya dari lingkungan bisnis atau perdagangan bebas. Satu sisi nggak boleh menyerang sebuah negara yang berdaulat seperti Israel kepada Iran misalnya. Dia menyerang Iran tanpa dasar yang jelas. Ya tentu Iran itu nggak terima
Dan PBB sudah menyatakan bahwa Israel itu salah, menyalahi yang namanya aturan PBB, menyalahi aturan internasional. Itu contoh yang nyata saat ini terjadi ya. Tentu karena ada perjanjian, termasuk kita misalnya ada di sebagai bagian dari anggota PBB. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, misalnya di G20 bisa jadi itu membahas mengenai isu lingkungan, isu politik, sosial, atau bahkan misalnya mengenai perjanjian penghindaran pajak misalnya atau P3B yang ada di setiap negara-negara yang berikut serta di dalam sebuah organisasi. KTT, kita banyak ikut organisasi ya, tentu ada plus minusnya bagi kita. Ya diharapkan banyak plusnya, tapi tergantung negara kita bagaimana memanage itu atau mengikuti aturan-aturan itu atau mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Apakah membuat Indonesia menjadi negara yang beruntung atau tidak? Ya tentu ya balik lagi bagaimana orang Indonesianya, bukan bagaimana organisasinya, tapi Indonesianya sesungguhnya. Yang kedua ada politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional. Seperti yang Bapak bilang tadi, selain perjanjian ada juga mengenai politik. Kalau perjanjian perdagangan bebas itu yang paling banyak itu mengenai P3B. Bagaimana kalau saya bisnis di sini, bagaimana pajaknya? Begitu juga negara lain, bagaimana kalau saya bisnis di tempat Anda, bagaimana pajaknya? Maka contoh yang paling nyata itu kita teman-teman mungkin sudah pelajari ya mengenai pajak internasional, ya mungkin disitulah kita akan membahas yang namanya P3B, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, biar tidak bayar pajak dua kali. Oh iya, teman-teman mungkin nggak dapat kali ya, dapat nggak pajak internasional? Mata kuliah pajak internasional dapat nggak? Enggak, tidak, Pak. Enggak, Pak. Mungkin hanya untuk orang-orang pajak kali ya. Tapi itu merupakan bagian dari perdagangan bebas, nggak bisa dihindari itu. Ketiga, peta politik dan kegiatan bisnis nasional. Masih politik. Yang berikutnya ilustrasi iklim investasi Indonesia. Yang berikutnya penegakan HAM dan CSR. CSR itu seperti yang kita pahami, kita itu ikut organisasi-organisasi yang memang concern kepada lingkungan. Ya, apa namanya? Kalau di Indonesia ada sendiri Walhi di Indonesia itu internal, tapi untuk dunia sepertinya kita juga ikut, tapi Bapak lupa nama organisasinya untuk lingkungan ya. Terakhir analisa hubungan politik perdagangan bebas HAM dan CSR. Ya sebetulnya perdagangan bebas yang kita kaitkan dengan materi kita kali ini adalah mengenai perdagangan bebasnya itu apa, bagaimana kaitannya dengan lingkungan, bagaimana kaitannya dengan akuntansi, itu lebih kepada konteks yang pas ke kita itu adalah CSR. CSR itu kita sudah bahas di poin-poin sebelumnya. Oke. Itu untuk materi malam ini yang Bapak sampaikan. Sekarang kita beralih ke teman-teman. Yang pertama tadi Siti Aisyah dulu ya, boleh dipaparkan hasil rangkuman artikel yang sudah dibuat oleh Siti Aisyah. Nanti dilanjut sama Restu. Silakan Siti Aisyah. Sudah terlihat? Oke, sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di, di sini saya akan memaparkan hasil rekapan artikel yang sudah saya buat. Untuk judul penelitiannya ada pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan dan mekanisme good corporate governance terhadap kinerja keuangan, studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk manfaat praktisnya, dengan adanya penelitian ini dapat membentuk informasi tambahan bagi manajemen dalam menyusun rencana strategis perusahaan, menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas penerapan good corporate governance di perusahaan, dan bisa sebagai landasan teori, data empiris, dan referensi metodologi untuk penelitian selanjutnya. Lalu untuk teorinya, hubungan antara prinsipal dan agen yang di dalamnya agen bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal dan atas tindakannya action tertentu mendapatkan imbalan. Suarjono tahun 2014. Lalu untuk teori legitimasi, teori ini mengatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Novan tahun 2012. Lalu untuk objek penelitiannya yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2018 dengan menggunakan 22 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi yang mana mengumpulkan data sekunder dari laporan tahunan atau annual report. Lalu untuk variabel penelitian yang ada di artikel ini, ada variabel dependen di mana kinerja keuangan, indikator atau rumus pengukurannya menggunakan return on asset atau ROA, di mana pengukuran rasio keuangan menggambarkan pengembalian aset terhadap laba. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Lalu variabel independennya ada pengungkapan akuntansi lingkungan dengan indikator atau rumus pengukurannya menggunakan Environmental Disclosure Index atau GRI, indeks lingkungan. Lalu ada variabel independent good corporate governance, di mana indikator atau rumus pengukurannya menggunakan satu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah adalah organisasi perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Lalu ada Dewan Direksi. Dewan Direksi adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengandalian sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Lalu ada komite audit. Komite audit suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Lalu untuk hasil penelitiannya, satu, hubungan pengungkapan akuntansi lingkungan terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian variabel mengungkapkan akuntansi lingkungan T sebesar 2,127 dan dengan T-tabel sebesar 1,99 dan nilai SIK sebesar 0,037 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan koefisien regensi sebesar 0,221. Hal ini memberikan arti bahwa HO ditolak dan HA diterima sehingga dapat dikatakan bahwa pengungkapan akuntansi lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu kedua, pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian variabel Dewan Komisaris mempunyai nilai T hitung sebesar 1,994 dan T tabel sebesar 1,99 dan nilai SIK sebesar
0,051 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini memberikan arti bahwa HO diterima dan HA ditolak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan mekanisme GCG yang diproksikan dengan Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa jumlah atau komposisi Dewan Direksi tidak memiliki berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena yang terpenting dari seorang direksi untuk mengelola perusahaan bukanlah kuantitas tetapi kualitas dari seorang direksi tersebut yang akan menentukan sukses atau tidaknya sebuah perusahaan yang bisa terjamin dari kinerja keuangannya yang terus meningkat secara konsisten. Lalu hasil pengujian variabel Dewan Komisaris mempunyai nilai T hitung sebesar minus 2,048 dan T tabel sebesar 1,99 dan nilai signifikan sebesar 0,045 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan koefisien regresinya sebesar minus 0,117. Hal ini memberikan arti bahwa HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan mekanisme GCG yang diproksikan dengan Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ini membuktikan bahwa terjadinya hubungan yang tidak searah atau pengaruh negatif antara Dewan Komisaris dan kinerja keuangan. Jika Dewan Komisaris meningkat satu satuan, maka kinerja komisaris dan kinerja keuangan. Lalu keempat ada Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan. Hasil pengujian risk mempunyai nilai T hitung minus 3,454 dan T tabel sebesar 1,99 dan nilai signifikan sebesar 0,001 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dan koefisien regresi sebesar minus 0,209. Hal ini memberikan arti bahwa H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan mekanisme GCG yang diperolehkan dengan Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu hasil interpretasinya, pengungkapan akuntansi lingkungan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang berarti semakin tinggi tingkat pengungkapan lingkungan, maka kinerja keuangan perusahaan cenderung meningkat. Sementara itu, mekanisme good corporate governance memberikan hasil yang bervariasi. Dewan Komisaris dan Dewan Komite Audit justru menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah atau peran mereka dalam belum tentu meningkatkan kinerja perusahaan. Kemungkinan karena aktivitas kerja yang menurun akibat kompleksitas atau konflik internal. Sebaliknya, Dewan Direksi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan yang beranjumlahnya tidak secara langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita jelaskan langsung dulu saja ya ke Restu. Silakan Restu, nanti kita jelaskan setelah selesai penyampaian rangkuman artikel dari Restu. Silakan. Baik Pak, mohon tunggu sebentar ya.
Apa sudah terlihat? Oke, sudah Restu, silakan. Oke, baik Pak. Judul peneliti, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas review jurnal, di mana judul penelitian ini moderasi CSR pada pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan, yang dengan nama peneliti Novia Siswari Ningtyas, Muhammad Ilyas Junjunan, Imam Bukhari, Hastanti Agustin Rahayu, Muhammad Yaul Muflihin, dan terbit di tahun 2023. Tahun penelitian 2018 sampai 2022. Untuk judulnya moderasi CSR pada pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya untuk manfaat praktis, di sini yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perusahaan, terutama di sektor pertambangan dan pertanian, bahwa pengungkapan dan pelaksanaan CSR serta kinerja lingkungan yang optimal belum tentu langsung meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan pentingnya perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program keberlanjutan lingkungan dan sosial agar dapat memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan dan persepsi investor. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi manajemen perusahaan dalam merancang strategi CSR dan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Selanjutnya, teori yang dipakai pada jurnal ini yaitu ada teori stakeholder, teori akuntansi lingkungan, dan Environmental Management Accounting atau EMA. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian di sini yaitu di perusahaan bidang pertambangan dan Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode tahun 2018 sampai 2022. Dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian untuk independennya itu kinerja lingkungan, dan untuk dependennya itu nilai perusahaan, dan untuk moderasinya itu corporate social responsibility atau CSR. Untuk indikator atau rumus atau pengukuran yang digunakan di sini untuk nilai perusahaan ada rumusnya Tobin-Skew itu sama dengan buka kurung EMV tambah D tutup kurung per buka kurung EBV ditambah D tutup kurung, yang dimana EMV ini equity market value atau nilai pasar ekuitas, dan D-nya total hutang, dan EBV-nya equity book value atau nilai buku ekuitas. Untuk kinerja lingkungannya yang digunakan PROPER yaitu program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana nilai PROPER berkisar dari minimum 2 hingga maksimum 5. Semakin besar nilai PROPER menunjukkan semakin banyak persyaratan lingkungan yang terpenuhi. Dan untuk corporate social responsibility itu CSR tutup kurung sama dengan XI per NI, yang dimana indeks CSR berdasarkan GRI standar dengan jumlah item pengungkapan sebanyak 77 item dan penilaian
Dan penilaian jika skor memaparkan suatu item CSR diberi skor 1 jika tidak diberi skor 0. Model analisis regresi untuk menguji pengaruh dan moderasi, yaitu rumusnya Y sama untuk persamaan 1, rumusannya Y sama dengan A1 ditambah beta 1 X1 ditambah E1. Untuk yang persamaan duanya Y2 ditambah B2 X2 ditambah B2 Z tambah E. Dan untuk persamaan ketiganya itu Y sama dengan A3 ditambah beta 4 ditambah B4 beta 4 X1 ditambah beta 5 Z tambah beta 6 X1 Z ditambah E3. Yang dimana nilai Y yaitu nilai perusahaan atau SKU, X-nya kinerja lingkungan, proper, dan Z-nya CSR-nya. Untuk hasil penelitiannya, hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel kinerja lingkungan yang diukur lewat proper tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan atau Tobin skew. Nilai signifikansi p-value sebesar 0,087 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan tidak didukung. Selanjutnya itu variabel CSR tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena nilai P sebesar 0,144 yaitu kurang lebih dari 0,05 yang artinya tidak ada bukti yang cukup bahwa CSR secara langsung mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya, variabel interaksi antara proper dan CSR juga tidak signifikan, yang dimana P sama dengan 0,288, yang berarti CSR tidak memoderasi hubungan antara kinerja lingkungan dan nilai perusahaan. Selanjutnya, ada nilai interpretasinya, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan diukur melalui proper tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan masih berfokus pada keuntungan dan sebagian belum mengikuti program seperti proper secara optimal. Selain itu, pengungkapan CSR juga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena CSR hanya dilihat sebagai kewajiban tanpa adanya dampak positif yang nyata terhadap citra atau nilai perusahaan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa CSR tidak mampu memoderasi hubungan antara kinerja lingkungan dan nilai perusahaan. Secara umum, CSR dianggap sebagai kewajiban formal yang tidak memberikan dampak besar terhadap nilai perusahaan karena implementasi dan pengungkapannya masih terbatas dan kurang strategis. Dengan demikian, hasil studi ini menyimpulkan bahwa baik kinerja lingkungan maupun CSR belum berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan di sektor pertanian dan pertambangan selama periode 2018 sampai 2022. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh di stop share. Itu. Dari kedua artikel yang tadi dirangkum oleh teman kita, di Aisyah dan Restu Fadila, dari sisi judul sebetulnya bisa di-combine tuh ya, baru jadi menarik. Di-combine dalam artian di sini
kita gabungkan tuh dua judul ini bisa menjadi judul yang sangat menarik tuh untuk diteliti. Satu, Bapak sangat yakin teman-teman akan mungkin di ACC langsung jika menggunakan judul dengan gabungan kedua artikel tersebut. Bapak coba share kembali ya. Kecenderungan dari teman-teman dosen yang barangkali nanti disuruh mengaksesi atau mengapprove atau memvalidasi judul dari teman-teman itu cenderungnya suka dengan kata-kata moderasi. Okay. Moderasi. Kalau Bapak tadi sekilas ngecek ya, khususnya misalnya jurnal yang sudah dirangkum oleh Restu dari